Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusyadin Nurul Fauzia, NIM 26211093 dari kelas Ilmu Mantik A. Di sini saya akan menyampaikan materi ilmu mantik dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir ini. Materi yang pertama yaitu tasawur atau konsepsi, adalah memahami dan mengetahui hakikat-hakikat arti dari lafadz yang mufrad atau tunggal tanpa embel-embel apapun, seperti pemahaman terhadap arti kata manusia, kucing, kursi, dan rumah. Tasdik atau persepsi adalah memahami dan mengetahui kenyataan kenisbatan. Ada atau tidak ada kenyataan itu. Pemahaman bahwa air laut itu asin, bumi itu di atas kita. Tasawur dibagi menjadi dua, yaitu tasawur badihi dan tasawur nazari. Tasdik dibagi juga menjadi dua, yaitu ada tasdik badihi dan tasdik nazari. Untuk materi selanjutnya, berdasarkan istilah ilmu mantik, dalalah adalah memahami sesuatu dari sesuatu tertentu. Pembagian dalalah yang pertama adalah dalalah laziyah, yaitu petunjuk yang berupa lafadz, suara, atau perkataan. Ada 3 macam dalalah lotfiyah, yaitu ada akliyah atau rasionalitas, seperti contohnya suara gemercik di dalam kamar mandi menunjukkan bahwa ada air di dalamnya. Yang kedua ada takbiyah atau natural, contohnya suara rintihan, au, aduh, dan lain-lain, menandakan adanya rasa sakit. Yang ketiga wadhiyah atau kontekstual, contohnya harimau, menunjukkan pada spesies binatang buas. Pembagian dalalah yang kedua, dalalah khairul lafdiyah, yaitu apabila petunjuk tidak berupa lafadz atau suara. Ada 3 macam dalalah khairil lafziyah, yaitu ada akliyah atau rasionalitas, contohnya berpindahnya alat atau barang-barang rumah tangga dari tempat semula. Perkara tersebut menunjukkan bahwa ada orang yang memindahkan barang tersebut ke tempat lain. Yang kedua ada takbiyah atau natural, contohnya muka merah menunjukkan bahwa orang tersebut merasa malu. Muka pucat menunjukkan ia merasa takut atau sakit. Yang ketiga wadhiyah atau kontekstual, contohnya janur kuning yang dipasang di depan rumah pada umumnya itu menjadi acuan bahwa rumah tersebut sedang ada perkawinan. Materi yang ketiga yaitu lafadz. Lafadz merupakan kumpulan huruf atau abjad yang memiliki makna. Macam-macam dari lafadz dibagi menjadi 2 macam, yaitu lafadz mufrad atau kata tunggal. Lafadz mufrad adalah lafadz yang memiliki makna tunggal yang mana bagian penyusunnya tidak menunjukkan pengertian atau makna dari lafadz tersebut. Berdasarkan jenisnya, lafadz mufrad dibedakan menjadi 3 yaitu isim atau kata benda, fiil, kata kerja atau harf huruf. Lafadz yang kedua itu ada lafadz murakkab atau kalimat majmuk. Kalimat majmuk yaitu kalimat yang tersusun dari beberapa kata yang mempunyai makna tersendiri dan merupakan bagian dari keseluruhan makna lafadz murakkab. Adapun macam-macam lafadz murakkab. Yang pertama adalah murakkab tam atau kata majmuk sempurna. Yang kedua murakkab nakis atau kata majmuk tidak sempurna. Materi selanjutnya pengertian dan pembagian lafadz mufrad. Lafadz artinya kata, mufrad artinya satu. Jadi lafadz mufrad berarti satu kata atau kata yang bermakna tunggal seperti kata rumah, duduk, Muhammad Ali, dan lain-lain. Lafadz mufrad kulli dibagi menjadi 2 macam, yaitu mufrad kulli atau kata tunggal universal. Adalah suatu lafadz yang pemahaman maknanya tidak menghindarkan terjadinya syirkah atau persamaan antar individu makna di dalamnya. Mufrad kulli dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada kulli zati atau universal zat atau esensial. Yang kedua kulli azi atau arizli, universal sifat atau aksidental. Yang ketiga ada kulliyat alham. Lalu lafadz kulli yang kedua yaitu mufrad juz'i
Mufrad juz'i adalah lafaz yang pemahaman maknanya menghindarkan terjadi syirkan atau persamaan antar individu makna di dalamnya. Pengertian dan pembagian lafaz murakkab, yaitu lafaz murakkab atau majmuk atau compound, yaitu lafaz yang bagian-bagian penyusun menunjukkan pada bagian dari makna lafaz tersebut. Lafaz murakkab dipandang dari sisi kesempurnaan makna terbagi menjadi dua, yaitu ada murakkab tam atau majmuk lengkap. Selanjutnya lafaz murakkab tam dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu ada lafaz murakkab khabar atau proposisi. Yang kedua lafaz murakkab talab atau insya, kalimat keinginan. Lalu yang kedua itu murakkab nakis atau majmuk kurang. Pengertian kuli dan juz'i. Kuli artinya menetapkan sesuatu ketentuan hukum atas sesuatu secara menyeluruh atau menunjukkan pada semua kandungan maknanya, seperti lafaz kota antara mencakup kota besar, kota kecil. Juz'i artinya menetapkan sesuatu ketentuan atau hukum atas bagian secara suatu lafaz mufrad yang menetapkan suatu ketentuan hukum atas sebagian dari semua juz'iyah suatu benda, seperti kota besar atau kota kecil, atau buah mangga, buah jeruk, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu kuliah Holmes, disebut juga dengan term universal. Term merupakan kata atau susunan kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Macam-macam kuliah Holmes, yaitu ada satu, kuli zati atau zat. Kuli zati ini terbagi menjadi tiga bagian lagi. Yang A, kuli naum. Yang B, kuli fas. Yang C, kuli jinsi. Yang kedua, kuli irdi atau sifat. Kuli irdi sendiri dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu ada kuli hasah. Yang kedua, kuli art. Dilihat dari segi lafadznya kuli terbagi lagi menjadi 5 macam, yaitu lafadz mutawati, 2 lafadz musyakik, 3 lafadz mutabayin, 4 lafadz mutaradif, 5 lafadz musyatarak. Materi selanjutnya yaitu ta'rif. Ta'rif adalah memperkenalkan sesuatu hakikat sebenarnya. Ta'rif itu memperkenalkan sesuatu sesuai hakikat sebenarnya ya. Ta'rif dibagi menjadi 3 macam, yakni pertama ta'rif had yang terdiri dari had tam dan had nakis. Kedua ta'rif rams yang terdiri dari rams had dan rams nakis. Dan juga terakhir ta'rif lafizi. Adapun syarat-syarat ta'rif yakni sebagai berikut. Ta'rif harus berjam'i. Yang kedua, ta'rif harus dharir, jelas, tidak boleh afah atau lebih samar. Ketiga, ta'rif tidak boleh musawi atau setingkat kesamarannya. Keempat, ta'rif tidak boleh memakai kata-kata majas atau kiasan atau metaforik. Kelima, ta'rif tidak boleh terkait dengan sesuatu yang dapat diketahui melebihi perantara perkara yang didefinisikan atau mu'arif. Keenam, ta'rif tidak boleh menggunakan lafadz musyatarah. Materi selanjutnya, qismah. Qismah adalah suatu proses pembagian dari suatu mafhum universal ke dalam bagian-bagian yang berada dalam cakupannya dan berbeda antara satu sama lain. Syarat pokok qismah ada 3, yaitu qismah yang berwujud proses pengumpulan segala macam yang dibagi dan melarang diikutsertakannya segala macam pembagian lain di luar pembagian yang disebutkan atau disepakati dan tidak berupa masdok salah satu pembagian masdok lainnya dan terbangun dari satu asas atau pondasi. Qismah dalam pembagiannya dibagi menjadi 2, yaitu qismah tarbiyah dan mantikiyah. Metode dalam membangun qismah juga dibagi menjadi 2, yaitu thariqat al-qismah as-sunnahiyah dan thariqat al-qismah as-tafsiliyah.
Materi selanjutnya yaitu ada qadiyah. Qadiyah merupakan perkata yang tersusun yang memiliki arti ataupun makna. Pada tiap qadiyah terdapat hukum pembenaran ataupun tidak yang diucapkan tasdik. Masing-masing qadiyah mempunyai 3 unsur, ialah makmuh alaih, makhum bih, rabitha. Macam-macam qadiyah, yaitu ada qadiyah syartiyah. Yang qadiyah syartiyah dapat dibagi menjadi 2, antara lain mutasilah dan munfasilah. Lalu kedua, qadiyah hamiliyah. Qadiyah hamiliyah bisa dilihat dari segi mahmulnya dipecah menjadi 2 bagian, yaitu mujabah, contohnya Zahra menulis di buku. Yang kedua, salibah, contohnya tidak semua siswa itu rajin. Dilihat dari segi maudunya, qadiyah hamliyah terbagi menjadi yang pertama syah, masa contohnya Ihsan duduk. Yang kedua muhmalah, contohnya manusia itu bisa menerima pelajaran yang lebih tinggi. Yang ketiga kuliah, contohnya segala sesuatu yang hidup itu membutuhkan makanan. Yang keempat jusiyah, contohnya sebagian orang itu petani. Tanakud adalah perbedaan antara 2 qadiyah yang dalam hijab atau bentuk positif dan salbi bentuk negatif, dengan perbedaan yang membenarkan salah satu di antara keduanya yang menyalahkan qadiyah lainnya. Materi selanjutnya kias. Kias dalam ilmu mantik adalah ucapan atau kata yang tersusun dari beberapa qadiyah. Manakala qadiyah tersebut benar, maka akan muncul padanya dengan sendirinya qadiyah benar yang lain dinamakan natijah. Bagian kias yaitu kias iktirani. Yang kedua, kias syarti. Metode penyusunan kias iktirani. Yang satu, susunan mukadimah sesuai dengan peraturan yang diwajibkan. Yang kedua, mengurutkan beberapa mukadimah dan menempatkan mukadimah sugro sebelum mukadimah kubro pada kias iktirani, dan mukadimah sugro setelah mukadimah kubro pada kias istisna. Yang ketiga, teliti sahih dan yang fasidnya dengan melaksanakan uji coba. Yang keempat, natijah yang termasuk kebiasaan dari beberapa mukadimah. Materi selanjutnya syaq. Syaq menurut bahasa adalah bentuk keadaan sebuah perkara. Syaq itu ada 4 macam. Yang pertama syaq pertama, syaq kedua, syaq ketiga, dan syaq keempat. Kaidah-kaidah dalam syaq. Berikut terdapat beberapa kaidah dalam syaq, antara lain natijah selalu mengikuti mukadimah yang nilainya rendah yang berupa salibah jusiyah. Yang kedua, beberapa syarat tertentu berada dalam qadiyah hamdiyah dan tidak ditemukan dalam qadiyah syartiyah. Yang ketiga, dalam kias sebagian mukadimah atau natijah dibuang karena maksud yang terkandung dapat dimaklumi. Yang keempat, mukadimah yang tersusun harus sampai pada taraf pasti dan bisa diterima. Materi ke-11, kias istisnai merupakan kias yang menunjukkan akan adanya natijah dengan jelas. Artinya dengan kias itu sendiri telah mengandung natijah jelas, atau kebalikan dengan tanpa adanya susunan dari qadiyah. Pembagian kias istisnai yaitu kias istisnai muttasil, yang kedua kias istisnai munfasil. Yang materi selanjutnya lawahi kias berasal dari bahasa Arab yang berarti rangkaian kias atau rentetan kias, atau selanjutnya kias. Lawahikul kias ada 3 macam, yaitu kias muqarrab, kias istiqra, kias tamsil. Materi selanjutnya yaitu ada bagian dari kias, yaitu pertama kias istiqra yang diartikan dengan sebuah pengambilan dalil dengan menetapkan suatu hukum. Kedua, kias half adalah kias
yang di dalamnya terdapat penetapan latijah atau matlub dengan cara membatalkan kebaikannya. Ketiga, kias tamsil diartikan sebagai sesuatu yang menetapkan hukum terhadap sesuatu yang lain. Sekian penyampaian materi ilmu mantik dari awal pertemuan sampai akhir pertemuannya. Maaf jika ada salah kata atau salah pembicara. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.